kita akan mempelajari nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Pertama, Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi dengan menggunakan bahasa Ibrani. Taurat artinya hukum atau syariat. Kitab ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Adapun dalil tentang kitab Taurat ini tertulis pada Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Pokok ajaran kitab Taurat adalah sebagai berikut. Pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan terakhir, ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Anak-anak, mari kita lanjutkan kepada kitab yang kedua. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan menggunakan bahasa Kipti. Zabur artinya nyanyian puji-pujian. Kitab ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Adapun dalil tentang kitab Zabur diwahyukan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem, ibu kota negara Palestina. Kitab ini dituliskan pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Adapun dalil tentang kitab Injil terdapat pada Quran surah Maryam
surah ke-19 ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Shadaqallahul azim. Artinya, dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Adapun dalil firman Allah Subhanahu wa taala tentang kitab Al-Quran terdapat pada Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat ketiga yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Shadaqallahul azim. Artinya, dia menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Adapun pokok ajaran kitab Al-Quran, pertama, akidah atau keyakinan. Kedua, akhlak atau budi pekerti. Ketiga, ibadah. Keempat, muamalah. Dan yang kelima, tarikh atau sejarah. Baik anak-anakku sekalian, bila kita simpulkan, melihat dari tabel nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala, maka kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihi salam, ditujukan bagi Bani Israel. Kemudian kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihi salam, ditujukan bagi Bani Israel. Kemudian kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihi salam, ditujukan kepada Bani Israel. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditujukan bagi seluruh umat manusia. Jadi, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dan makhluknya. Kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram
dan menambah ilmu pengetahuan. Kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Dan yang terakhir, kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan ujian dan musibah yang menimpa pada diri kita sendiri.